Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofyan Anggara, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP IT Rahmaniah, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Baiklah, berikut saya akan melakukan refleksi menggunakan model P4 yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Pada kesempatan koneksi antar materi ini, saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini. Refleksi model P4 yang pertama yaitu peristiwa. Di sini saya akan menjelaskan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Pertama, saya harus menyesuaikan waktu saya antara mempelajari dan mengerjakan tugas pada setiap modul dengan tepat waktu. Hal ini terasa sedikit melelahkan karena saya harus menjalankan tanggung jawab saya sebagai pendidik di sekolah. Yang kedua, saya dapat belajar berbagi pengetahuan bersama dengan sesama CGP dan fasilitator. Dan yang ketiga, saya mendapat pemahaman baru terkait tujuan pendidikan yang sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara dan penerapannya. Selain itu, saya juga memahami tentang nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami di sini adalah di modul 1.1 saya belajar banyak tentang pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Dan di modul 1.2 saya juga belajar banyak terkait nilai dan peran guru penggerak. Di sini yang saya pahami adalah guru penggerak mempunyai misi atau tugas untuk menjalankan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara untuk dunia pendidikan. Jadi, pendidikan guru penggerak merupakan jalan agar CGP dapat memiliki kompetensi untuk menjalankan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara. Refleksi kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa senang setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 karena saya dapat memahami tujuan pendidikan yang sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga dapat belajar bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Hal ini merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh pendidik untuk dapat menjalankan gagasan pendidikan yang sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Refleksi ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya masih berpikir bahwa murid adalah objek dari pembelajaran. Murid harus mencapai target capaian materi pembelajaran. Semua murid akan paham apa yang telah saya ajarkan dengan cara atau strategi yang sama. Sekarang, saya berpikir bahwa murid adalah subjek dari pembelajaran itu sendiri, serta guru adalah fasilitator yang memberikan fasilitas untuk murid untuk mengekspresikan kemampuan-kemampuannya. Murid memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda, sehingga saya harus membantu murid untuk menonjolkan kemampuan yang sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Murid memiliki karakter belajar yang berbeda, sehingga saya harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan cara atau karakter belajar murid. Dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Pendidik harus memahami nilai dan perannya. Refleksi keempat, penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Agar hal ini tercapai, maka saya harus meningkatkan kompetensi diri saya baik secara mandiri maupun kolaborasi. Dengan meningkatkan kompetensi diri, saya yakin akan dapat membuat inovasi untuk pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid. Selain itu, saya juga harus selalu melakukan refleksi untuk setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan agar dapat menjadi lebih baik lagi.
Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.